ya itu ya hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Anasel Taman Sari Bondowoso. Dan kali ini saya akan mewawancari seorang pengusaha konter yang sudah berapa tahun dia menggeluti di dunia elektro atau di dunia servis HP. Mari kita langsung berkenalan dengan beliau. Selamat sore, Kalau boleh tahu, Helmi ini nama aslinya siapa? Helmi dan Abid. Helmi Balafik. Ya, Jadi beliau bernama lengkap Helmi Balafik. Di servis handphone ini kan sekarang lagi banyak untuk pemula konter-konter yang ingin belajar apa trik dan tips untuk pemula ini pengen belajar nyevis. ya pokoknya harus telaten, bulat itu udah iya, iya dan sabar, karena di bidang servis handphone ini, karena di sana tuh IC-nya kecil dan harus sekali dibutuhkan kesabaran, ketelitian dan ketelitian. Ya, kalau tidak begitu tidak bisa. Ya. Jadi untuk membuka servis HP dari beliau mengasih nasihat ternyata butuh kedisiplinan, ketekunan dan juga ketelitian. Karena aksesoris HP itu kecil ya, sampai menggunakan radar besar. Iya, ya namanya IC itu ya serta handphone itu sangat kecil. Ya, kalau dia tidak melakukan dengan kesabaran atau ketelitian, handphone itu akan Untuk di dunia motor kayak gini, aksesoris atau produksi sendiri atau masih membeli ke partner lain? kalau aksesoris itu sales. Semua mayoritas kalau tukang servis itu sales Lewat, ya. Dan kalau boleh tahu sales di Bondowoso ini di mana? Yang paling utama untuk spare part. Tempat di Bondowoso ada dua. Ada dua. Ya, yang mandiri sel atau sel. Mandiri sel dan unggal sel. Yang lain itu kita order dari sales saya menangkan kerja. Jadi kenapa Helmi ini fokus kepada servis handphone? Kita terkenal kan kalau konter itu lengkap dengan perdana, HP. Kenapa di Anasel ini memfokuskan konsepnya di servis handphone? Dulu saya melakukan itu beraksesoris, buka, dana ini, aksesoris ya, facing ini, dan sekarang sudah tidak jalan lagi, nah itu tidak lain lagi, Beda. iya, sekarang sudah mulai semua dan itu juga, nah kebanyakan desain-desainnya. Jadi kesimpulan dari Helmi ini kalau kita menjual aksesoris itu per tahunnya akan berganti model. Tetapi kalau di servis HP, jadi tiap tahun ada HP baru, jadi tidak perlu kita rugi ya. Kita cuma butuh mengupdate. Ya, kalau di bidang software kita harus melakukan update terus karena handphone baru ya. Kalau di bidang software dia harus update terus. Kalau di bidang hardware, di bidang IC kita harus tahu. Ya itulah IC-nya handphone baru, yang lama namanya IC flash, yang baru IC itu letaknya, ininya gitu. Yang harus update itu di bidang software. Untuk pemula berbisnis mau buka konter HP pengen tanya, mungkin pengen tahu
apa itu hardware, apa itu software? Coba dijelaskan. Kalau software itu tentang kayak program flasher. Ini software. Iya, softwarenya. Ya, software yang ada di handphone. Ya, yang tertera handphone itu software. Ya, di dalam software. Kalau hardware itu komponen-komponen ya IC handphone itu. Kayak IC flash itu, itu IC-nya itu tidak hardware. Kalau rusak di hardware-nya ya IC flash-nya itu. Terus kalau kita handphone itu bling ini kita programming namanya itu software. Ya, hardware ya di bidang dari IC-nya. Ya, itu ya, jadi perbedaan hardware dengan software ya. Kalau software itu data untuk kita atur datanya, kalau kita hardware itu ya IC. Jadi software itu dominan di data, Ya, hardware itu di IC. ya. Itulah penjelasan dari Bapak Henry tentang perbedaan antara hardware dan software. Untuk para pemula yang mau buka counter atau sesuatu, barang apa aja atau apa aja yang harus diawali untuk membeli peralatan servis? Ya, Awalnya kayak software, blower, iya, terus meter, terus kayak itulah. jadi mempunyai solder, blower, Ya, terus apa lagi? meter, Meter. ya, Itu sudah bisa memperbaiki ya? iya, Bukan awal ya? iya, awal lah gitu. Wah. Tapi kan itu kita harus belajar hardware-nya. Ya, kalau kita belajar dengan software kita butuh alat. Ya, banyak macamnya. Ada Yukiko, ada Jok, banyak macamnya. Dan untuk tip dan trik buat pemula bisnis ini, khususnya untuk membuka counter baru itu, punya keilmuan apa yang harus dimiliki di awal? Ya, Ilmu dasar dan ilmu dasarnya kita harus tahu itu di update tadi IT harus tahu betul, harus tahu input, harus tahu IT. Kalau di program itu gampang. Tapi kalau di hardware-nya, di bidang mesinnya itu sulit. Dan kita menentukan dari mana yang putus ini, mana ini, ngeceknya ini mati apa, ngeceknya dari yang kecil sampai ke yang IC besar. Itu kita harus tahu itu. Jadi selain peralatan yang tadi sudah disebutkan, persiapan untuk pemula yang mau bisnis handphone, yang kedua ini ternyata harus menguasai HP, yaitu di bidang hardware. Ya. Itu modal kedua. Dan untuk selanjutnya yaitu berapa modal awal minimum untuk membuka counter HP kecil-kecilan ini, masukan untuk para penonton yang di rumah. Kalau modal awal itu Baru merintis, tidak banyak. tidak banyak. Berapa kalau bisa disebutkan biar Ya, jadi kalau inspirasi? kali kita terutama kita harus belajar hardware-nya dulu. Hardware dulu. Iya, Ya. kita tahu, kita coba beli peralatan dari bawah, solder, ampun. Kalau kita tahu di hardware, di jalur-jalurnya IC-nya apa, IC-nya apa, kondensator, iya, transistor, ini, kita tahu jalur itu kita pada perlu belajar. Iya. Jadi utama ini hardware dan harus Iya. setelah hardware baru ke software. Dan untuk PMI perlu berapa lama untuk menguasai? Kan 2003 terus ke 2005, 2 tahun ya ini kan, dari aksesoris sebelum buka counter HP di dunia servis, beliau 2 tahun, 2003 membuka, 2005 dia menyervis. Dan selama 2 tahun ini belajar otodidak atau ada yang mengajar? Saya belajar dengan diri. Otodidak. Iya, otodidak. Saya melihat tukang servis handphone. Pertamanya di program.
oh begini lah program, oh begini saya coba di bidang program dulu, oh saya coba handphone sendiri, saya biarlah program alat programming, saya coba ya alhamdulillah jalan. Terus saya lihat handphone orang yang punya hardware, yang punya saya coba dengan keberanian dan ketelatenan saya, alhamdulillah ya. Saya coba dengan handphone saya sendiri. Korban dulu. Korban, ya. Awal korban. Jadi beliau belajar handphone ini adalah otodidak. Jadi belajar dari handphone sendiri dibongkar. Jadi dari ilmu berkorban dulu, dia sekarang sudah bisa menikmati hasilnya. Dan untuk selanjutnya ada ini, masukan untuk pengguna handphone itu apa aja yang harus dilihat, apa maksudnya ya, berwaspada Ya, agar ini tidak tergantung masuk ya. korbannya. Kalau orang pengguna handphone itu kebanyakan ya, orang itu nggak tahu itu di dalam isi handphonenya tentang ya yang kadang-kadang kalau melihat kan kita RAM bisa tanpa RAM5, padahal ROM-nya itu cuma 32. Kita update, kita ini, akhirnya data full. Padahal ROM itu untuk penyimpanan handphonenya. Eksternal. Internalnya, ya. Kayak gini, untuk mengetahui apa itu RAM dan juga apa itu ROM. Perbedaan antara RAM dan ROM. RAM itu adalah RAM itu untuk cuma kecepatan nilainya kalau nggak kita pusing RAM Kecepatan, ya. Terus kalau ROM itu memori internal yang ada itu. Jadi seumpama 4 RAM 4 dan internal itu belum tentu 4. Belum internal paling enggak kalau sekarang itu ada yang 32, ada yang 64, ada 28 tambah besar ROM tambah banyak penyimpanannya ya. Jadi handphone itu tidak semakin lama, Tidak semakin lama. Jadi jangan tergiur dari RAM besar. Kita harus mengetahui ROM-nya berapa. ROM berapa, terus di IC-nya itu kan ada macam-macam. Di ada namanya komplator, ini ada banyak semua. Nah, kalau kita cuma ngelihat di RAM aja, RAM 4, wah ini bisa. Padahal itu bisa dipersatu normalnya. Ya. Kalau RAM 4 internal 32 itu ya. RAM 4 internal 32, ada RAM 2, 32 itu lumayan. Tapi kalau kebanyakan kan orang pengguna ada hang, ada ini, Perbedaannya gara-gara kadang-kadang pertanyaan masuk apa aja banyak dimasukin di punya. Padahal ROM-nya, memori internalnya kecil. Nah itu. dan untuk menghilangkan atau menghapus yang terjadi terbiasa itu di HP dan memori penuh. Nah, kita mengabadikan sesuatu. Jadi berikan masukan untuk agar ROM itu bisa Ya luas atau kembali kosong. dia di pengaturannya, di setting ada yang meningkatkan karena kan ada penyimpanan, ada data. Karena kalau kita ada mau atau udah mau sudah di APPL-nya itu kan Hapus dan ada di mana kayak kan banyak menu di sana itu ya. Terus buka di kayak misalkan di Google ya. Nah ini terus dibuka di aplikasi Google, Google itu ada utamanya. Nah dibuka di sana, kan ada cek, ada data itu dua, dihapus ya itu nanti mengurangi data-data yang dari ROM itu tidak termasuk hal penting di dunia. itu buat meringankan handphone kembali, jaga lobby gemuk, jaga berat. Nah, maksudnya di ngapus kayak gitu itu apa tidak
tidak mengganggu kinerja hatinya di mobilnya. Jadi itu termasuk C. Ya. C ya. Ya. Karena ada C sampah ya. Iya, ada sampah. Ada sampah. Iya. Jadi kita itu untuk mengatasi memori penuh di HP kita, menurut beliau counter anasel rasanya. Jadi harus rutin mengontrol cek. Ya, Ceknya, pel sampah itu harus dibersihkan. Karena pel sampah kalau tidak dibersihkan, walaupun kita RAM besar, ya akan tetap keluar memori penuh, hapus beberapa data. hapus beberapa data. Jadi Ya. untuk mengatasi itu kita harus rutin-rutin mengontrol file sampah atau yang disebut C. Iya, kebanyakan kan kayak gitu. Orang kan nggak tahu bagaimana. Dia di pengaturannya, di aplikasinya, dilihat dibuka kemana semua. Oh, penuh banyak aplikasi kayak ini. Nah, dibuang satu-satu. Lagi, kembali tidak perlu diprogram. Jadi usaha bisnis counter ini, khususnya servis ini, diuntungkan karena apa? Tidak mempengaruhi omset dengan adanya COVID-19. Dan kedua, counter handphone ini bisa merangkul semua kalangan. Ya. Soalnya mayoritas anak kecil bermain handphone, orang tua bermain handphone. Jadi tidak terjadi kayak di istilahnya di kafe. Dia hanya merangkul anak muda, ya kayak gitu. Nah, keuntungan di counter HP ini ya kayak gitu kan ya, merangkul siapa saja. Soalnya pengguna handphone sekarang mulai dari kecil sampai dewasa bermain handphone semua. Iya, namanya servis itu kan pengguna jasa. Pengguna jasa. Semua kalangan. Semua kalangan bisa. Dan kalau boleh tahu, Lehelmi ini awal buka counter ini apakah sudah di tempat ini atau di tempat lain? Di tempat ini. Jadi selama 2003 beliau memang sudah ada di tempat yang sudah saya video. Begitulah ngobrol-ngobrol kami tentang dunia kontra HP, khususnya untuk pemula berbisnis yang mau membuka usahanya mengawali di tahun 2001. Kita bisa menyimak dari pengungkapan beliau tentang tips dan trik membuka usaha bagi pemula, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja kebutuhan keahlian yang harus dimiliki untuk baru membuka servis itu. Terima kasih Mas Helmi. Ya, terima kasih. Itulah, jangan lupa subscribe ARFN channel dan juga tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.